Boleh ya, satu pertanyaan lagi saya bacakan dari chat yang sudah masuk ke kami. Bagaimana cara bisa memaafkan dengan sebenar-benarnya memaafkan gitu, karena kadang ini ketika grade emosinya sedang berada di bawah, teringat kembali luka kolbunya. Demikian. Baik, bagaimana caranya memaafkan yang sebenar-benarnya memaafkan, ya Allah. Kita harus tahu dulu ya, memaafkan bukan berarti melupakan. Kita harus tahu tuh. Ya, memaafkan itu adalah ya pada saat kita ingat peristiwanya kita langsung ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya ingat lagi peristiwa ini ya Allah, saya maafkan peristiwa ini, saya maafkan orang-orang ini. Jadi kita harus lafazkan itu sebut. Sebenarnya memaafkan. Walaupun ngomong sendiri, saya maafkan. Misalnya ada istri kesel karena suaminya selama ini kalau jawab WA istrinya cuman oka doang. Tapi jawab WA temennya aja loh panjang. Kan gara-gara itu aja kita kesel loh. Ya? Dan kita mencoba memaafkan karena kita udah mulai belajar ilmunya. Oh, kadang-kadang laki-laki itu ngomongnya dikit gitu ya. Kalau sama teman dia banyak-banyakin. Kenapa? Takut ditinggal teman. Ada yang begitu. Suami-suami atau laki-laki yang begitu. Terutama yang ekstrovert. Ya, nah. Jadi itu kan kita ingat terus itu. Kita pasti ingat terus. Tadi saya udah bilang, ya, memori ini nggak bisa hilang. Dia hanya bisa diatur dengan cara tadi memaafkan. Makanya setiap ingat, ya Allah saya maafkan dia ya Allah. Dan sebut lebih detail, saya maafkan dia karena kalau saya chatting, ya dia cuma jawab oka, tapi kalau temennya aja panjang dia jawab. Saya kayak gitu sama Allah. Saya maafkan suamiku, kalau perlu sebut namanya, Fulan bin Fulan. Misalnya suami saya Priyanto Sismadi ya, Sismadi nama bapaknya. Saya maafkan suamiku ya Rob, Priyanto bin Sismadi. Kalau perlu nama kakeknya bin Parto Dimulyo. Panjang, lengkap. Nah, itu membuat otak kita yang tempelannya tadi kuat, ini mulai kendor lagi. Tapi memang ada ciri khas pada otak perempuan. Perempuan suka mengingat lagi. Saya suka cerita di dalam seminar-seminar ya. Perempuan itu ahli sejarah. Hari ini dia sudah memaafkan 3 bulan muncul lagi loh ingat lagi. Ya Allah ingat lagi itu peristiwa itu ya Allah. Saya maafkan lagi ya Allah. Sebut lagi saya maafkan. Sudah oke nih, sudah oke ya. Ingat tetap diingat ya. Cuman energi marahnya udah nggak ada. Tahun depan ingat lagi loh. Persis dengan peristiwa yang sama. Itu perempuan. Ya. Makanya perempuan harus ngomong. Sekarang susah ngomong karena ketemu teman susah. Ya kan? Maka kita bicara sama Allah, ya Allah saya ingat lagi tuh. Lemes ya Allah, saya ingat lagi tuh. Ya Allah astagfirullahaladzim. Saya maafkan dia ya Allah. Itu yang namanya memaafkan sebenar-benar. Karena pada saat kita sudah bilang, ya Allah saya maafkan dia, maka kita ya sudah mulai sembuh otaknya itu, sambungannya bukan lagi lem Korea. Ya, mulai lem-lem yang ya lem biasa aja lah. Tapi tetap ingat, nggak mungkin juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Aisyah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi siang hari ini di sini karena saya biasanya mengikuti Ibu Aisyah di kelasnya Kang Abu Marlo di Dialog Positif. Sudah beberapa kali mendengarkan paparan Ibu di situ sangat luar biasa sekali, mind blowing sekali. Begitu juga dengan siang ini. Baik, jadi apakah trauma di bawah sadar pada masa lalu termasuk trauma di bawah sadar oleh sang ibu pada saat hamil gitu ya, itu bisa mempengaruhi sang bayi di kemudian harinya. Jadi seberapa besar trauma di alam bawah sadar pada masa lalu ini mempengaruhi emosi di kemudian hari saya di rumah. 3 poin itu saja, mudah-mudahan juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Terima kasih Bu Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ririn. Alhamdulillah. Ini benar Bu, 3 ini mewakili nih. Alhamdulillah. Baik, Miss Emi gimana? Dijawab langsung atau gimana? Tanya moderator dulu nih. Baik. Gimana langsung Ibu, silakan ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Ririn ya. Jadi gini, janin di dalam rahim ibu itu yang bekerja duluan adalah pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita bicara pikiran itu terbagi 2. Conscious mind, pikiran sadar, dan subconscious mind, pikiran bawah sadar. Walaupun nanti ada unconscious mind lagi ya. Nah ini, tapi 2 besar ini aja supaya kita langsung bisa memvisualisasikan kayak apa sih sebetulnya ya. Nah,
janin di dalam rahim ibu sampai usia 3 tahun, itu yang bekerja 100% adalah subconscious mind. Nah, salah satu subconscious mind itu emosi. Ya, jadi isi subconscious mind itu emosi, watak, ya, bakat, dan apa-apa yang diucapkan oleh ibu itu langsung bisa masuk. Kenapa? Karena usia dalam janin sampai 3 tahun critical thinking, ya, critical factor yang ada di otak anak-anak belum terbentuk. Sehingga apa yang diucapkan ibunya, apa yang diucapkan ayahnya di sekelilingnya pada saat itu langsung masuk dan langsung terekam. Ya, dia langsung masuk dulu dan mempengaruhi perasaannya. Pada anak umur 2 tahun, misalnya dia nggak sengaja ya tumpahkan air minum, kemudian ibunya bentak dia karena dia langsung sedih, memorinya terikat langsung. Memori terikat. Mempengaruhi kan nanti pada masa dia besar? Iya, banget. Bahkan pada masa sebesar anak itu nanti misalnya kalau dia perempuan jadi ibu, sangat mempengaruhi. Ya. Dan kemudian setelah 3 tahun, sampai kemudian 5, ada yang bilang sampai 7 tahun ya, mulailah pikiran sadarnya bekerja tapi baru 5%. Masih 95% bawah sadar. Artinya emosi masih sangat mempengaruhi anak-anak usia itu. Ya, nanti mulai 7 sampai nanti dia akil balik, itu mulai ya baru pikiran sadarnya sekitar 10%-an, bawah sadarnya 80%. Remaja ya mulai juga remaja sampai nanti dia dewasa, pikiran sadar itu hanya bekerja sekitar ya 12%. Memang semuanya bawah sadar itu punya power yang kuat. Ya, nah memori-memori sejak dalam rahim sampai sebelum akil balik ini sering sekarang ini terkenal dengan istilahnya inner child memory. Semua orang punya inner child memory. Tinggal apakah inner child-nya banyakan yang negatif atau banyakan yang baik gitu. Dia ada sedih nggak? Ada luka nggak? Kenapa? Karena pada saat waktu kecil, dia belum tahu kalau ibunya tuh baik. Atau ibunya itu kalau dia marahin dia, bahwa ibunya tuh sayang. Itu anak kecil belum tahu. Dan pada saat itu karena belum tahu, karena itu tadi ya, analisanya, otak sadarnya belum banyak isinya, dia sudah terekam aja bahwa ibu saya memarahi saya sedih. Terekam. Ya. Makanya itu nanti mempengaruhi pada saat dia remaja dan bahkan pada saat juga dia nanti menjadi orang tua. Makanya sekarang banyak teknik-teknik atau saya pun juga bikin training 2 bulan sekali untuk menterapi inner child. Ya. Karena dia butuh waktu yang cukup panjang untuk mengajarkannya, untuk diterapi. Kemudian nanti saya coach untuk 40 hari ke depan untuk dampingi ibu-ibu untuk betulin inner child-nya gitu ya. Dan seperti itu sebetulnya. Ya.